Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DHS Channel. Oke guys, semua selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat berlibur bersama keluarga. Perkenalkan, DHS Channel akan memperlihatkan atau menginformasi kepada semua teman-teman bagaimana caranya supaya cuci piring itu sehat, hasilnya bersih. Jadi terutama untuk wadahnya. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan wadah ya, setelah melakukan pencucian. Oke guys, kita lihat di sini kosong. Kemudian kita berikan sedikit pencuci piring, cukup dengan 1 sendok saja. Karena ini sedikit piringnya, membuat konten saya bikin 1/2 sendok saja. Kemudian kita kondisi bersih ya ini ya. Jadi ya ini kebiasaan saya, kalau setelah mencuci piring itu tempatnya itu wadah sabunnya itu harus dibersihkan lagi. Ini cukup dengan air sedikit ya, karena memang kita hanya menggunakan sedikit. Dan ini pun sabuknya pun ya harus keadaan bersih ya. Ini jadi setelah pakai kita bersihkan dulu, baru kita tunda, kita taruh. Ini yang akan mau saya jelaskan ya, kenapa harus seperti ini ya. Ini saya menggunakan jaring ya, saya beli di pasar ya, seperti ini dibersihkan ya. Mari kita mulai. Setelah diberi sabun, yang pertama itu semua yang akan dicuci itu dihilangkan dulu dari semua ampas kotoran sisa makanan. Kemudian kita mulai untuk mencuci piring. Teman-teman harus, kalau mencuci piring itu bila ada gelas ya, itu dahulukan gelas. Kenapa saya bicara dahulukan gelas? Karena gelas ini yang paling utama ya. Gelas ini paling utama, wadah paling besar yang langsung menembus atau menyentuh mulut. Gelas kita bersihkan dulu. Ini agak dalam karena buat gelasnya juga agak tinggi. Saya kalau mencuci piring seperti ini, bibir gelasnya harus dibersihkan. Kemudian lanjut kita ke sendok. Teman-teman boleh ke piring, tapi jangan ke wajan dulu atau ke panci dulu ya, ke yang lebih kecil, piring atau sendok. Kita lihat. Setelah selesai semuanya dari wadah-wadah yang paling kecil, tapi yang pertama harus gelas dulu ya, karena gelas itu yang paling utama yang menusuk ke mulut. Kemudian kita piring. Nah, bawahnya cukup kita piring saja. Setelah selesai kita mencuci piring, terutama jaringnya ini atau apa namanya, yang untuk mencucinya ini harus dibersihkan juga wadahnya. Dibersihkan dulu. Ini harus bebas dari kotoran. Kenapa harus seperti ini, teman-teman? Ya. Jadi fungsi dari jaring ini
atau sabuk yang biasa kita pakai itu busa ya, busa yang ada kampas yang kasarnya. Ini harus bersih supaya tidak berbau sesuai dengan wadahnya. Ya, setelah bersih boleh kita tiriskan, kita langsung masuk di sini. Nah, terlihat bersih teman-teman ya. Tidak bau nantinya ya. Kenapa harus seperti ini? Karena jika wadah tempat sabun pencuci piring ini berbau, nah, teman-teman tahu sendirilah, yang namanya bau pasti ada bakterinya. Bakteri ini akan berbahaya jika lama-kelamaan terus kita mencuci piring dalam kondisi seperti itu. Oke, dan itu saya menyarankan buat teman-teman semua ya, ketika kita selesai mencuci piring, bersihkan lagi ya sponnya maupun jaringnya dan wadahnya dari bekas sabun ya, supaya tidak berbau dan tidak mengandung bakteri. Oke guys, kita lanjut ya. Tadi kita gelas juga harus dicuci lebih dahulu, dalamnya dulu kemudian belakangnya, luarnya. Kita tiriskan dulu sini karena gelas adalah wadah minum ya, yang paling utama lah nempel di mulut. Oke guys, ini gelas bekas anak saya, biasa dipanggilnya si AA, dan kebetulan si AA lagi botak. Oke, selesai. Dan sini kemudian sendoknya, nah ini deh rekan-rekan yang kedua ya, sendok harus bersih dari mulai mulut sendoknya kemudian gagangnya. Boleh ditiriskan dulu di gelas, boleh seperti ini. Kemudian kita lanjut ke piring. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kita matikan supaya tidak boros air. Boleh kita tiriskan. Lanjut kita ke gelas. Ke sendok. Tadi gelas sudah kita tiriskan. Kemudian sendok. Sendok ini kenapa? Mungkin teman-teman pernah atau sering melihat ya, ada sendok makan padahal dia sudah dicuci, tapi kondisinya tepat di mulutnya sendok ini ya, yang paling besarnya ini, itu terdapat noda seperti ini teman-teman. Nodanya itu setelah menemukannya ya, belum ketemu lagi. Bentar, saya cari connection posisinya teman-teman. Nodanya itu seperti apa? Seperti iler gitu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. Nih. Seperti ini teman-teman tuh ya, ada seperti iler begitu ya, bekasnya ya. Nah ini mungkin karena kenapa seperti itu, karena ada sisa air yang tidak langsung dielap ya. Oleh sebab itu saya sarankan pada teman-teman di rumah, setelah dicuci sendok itu harus dielap, dikeringkan langsung ya, langsung dikeringkan. Setelah dikeringkan boleh tempatkan. Jadi jangan kondisi basah kemudian sendok langsung dimasukkan ke tempat sendoknya. Itu apa yang terjadi? Yaitu yang tadi saya bilang ya, akan bernoda. Sedangkan sendok ini akan langsung menyentuh mulut kita ya, seperti ini ya. Ketika kita melihat sendoknya ada nodanya, langsung kita berpikiran negatif ya, bahwa sendok ini tidak bersih nyucinya.
padahal bersih teman-teman. Tetapi karena bekas airnya ya tadi tidak dibersihkan, tidak dikeringkan langsung, jadi terdapat noda seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tetap sehat, jaga kesehatan ya. Prokes 3M tetap harus dijaga, jangan lupa pakai masker kecuali di rumah ya. Kita keluar rumah harus menggunakan masker ya. Itu dulu informasi kesehatan dari saya, DHS Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Udahan ya. Kok ayah kalau mata cuci piring jam 6 ya. Nggak bohong lah, baru juga makan uduk kayak aja masih kenyang. Makanya tadi makan yang banyak. Itu tempat cuci piringnya. Iya. Emang aku ada nggak? Ada. Ditongolin itunya, helmnya, biar disunatnya nggak lengket. Ada aku nggak? Udah dong. Lupa lagi nggak minta subscribe dan like. Lihat ya Bu. Lupa ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like. Pasti kita mau di sini. Emang kayak oke apa? Itu naik dia tadi, untung nggak jatuh itu. Naik pakai bangku itu, kepleset. Mundur bangkunya ke belakang. Untung aja nggak jatuh. Dia pernah dibilangin sama saya, nggak ngerti. Dia biar dia ngerasain sendiri dulu. Ngeri saya kalau ada kompor situ lagi nyala tuh. Tumpah karena mukanya tuh air panas. Terus apa lagi ya? Channel ya, channel. Ibu suka, Bu, kepo Ibu. Ibu kepo banget Ibu. Hai Kak Kenzo. Yang masih ku cinta kau dalam hati. Iko Pinto. Oke, mudah-mudahan dengan adanya YouTube, kita memulai YouTube di hari ini bisa menambah pundi-pundi keuangan dapur dan bisa membayar hutang-hutang semua dan bisa membeli rumah. Amin ya rabbal alamin.